Melanjut ke acara selanjutnya, yakni acara inti Mau'izatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, segenap pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis, wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, bersama kelembagaan dan penom-penomnya, para sesepuh yang kita ta'limi, yang kita mohonkan pangestu dan doanya, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, mulai dari pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah kecamatan, pejabat pemerintah desa, bersama tokoh-tokoh masyarakat dan para tamu undangan, semuanya tanpa terkecuali yang kita hormati, segenap pengurus dari Persaudaraan Setia Hati Teratai, mulai pengurus cabang, pengurus rayon, pengurus ranting, bersama para kadang, sedulur, warga PSHT, semuanya yang saya cintai, yang kita banggakan, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri, grup sholawat, bapak dan ibu seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini meskipun acaranya diselenggarakan di pagi hari, tapi ternyata jamaahnya yang hadir luar biasa. Walaupun kondisinya setengah sumuk, sekian yang hadir ini apa manusia semua? Jangan-jangan ada yang bukan manusia, karena akhir-akhir ini
banyak yang kelihatannya manusia tapi sesungguhnya bukan manusia. Banyak yang potongannya potongan-potongan manusia tapi hakikatnya jiwanya bukan jiwa manusia. Banyak yang modelnya manusia tapi hakikatnya bukan manusia. Secara postur, secara gestur, secara kurikulum desain, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, manusia, tapi sejatinya dia bukan manusia. Maka keberadaan PSHT dibentuk itu tujuannya untuk memanusiakan manusia, agar kita sadar sebagai manusia, agar kita mengerti tentang manusia, dan agar kita bisa memanusiakan manusia. Demikian pula Om operator, volumenya diangkat lagi kayak tadi. Demikian pula diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyadarkan, meluruskan, dan membenarkan kita agar kita merasa sebagai manusia, agar kita mengerti tentang manusia, agar kita memanusiakan manusia. Mbok gak nyaut kok. Sekarang banyak orang yang tidak merasa sebagai, banyak orang yang tidak mengerti tentang, banyak orang yang tidak mau memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan. Saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi wong, akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora ngerteni, akeh wong sing ora gelem nguwongno. Nah, sing ngono kuwi berarti ndekne dudu makhluknya Allah. Itu macam-macam para jamaah. Ada makhluk yang punya akal tapi nggak punya nafsu, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, namanya malaikat. Jadi malaikat itu hanya punya akal saja tapi nggak punya nafsu. Ada makhluk Allah yang dikasih nafsu saja tapi nggak dikasih akal, punya nafsu tapi nggak punya akal, namanya binatang. Nah, kita yang manusia, mohon maaf ya, yang bukan manusia jangan marah, kita yang manusia itu dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Kita manusia ini paket komplit. Ibarat perusahaan, manusia ini produk unggulan, makhluk yang paling dibangga-banggakan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu saudaraku para jamaah, kalau malaikat itu hanya dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Malaikat niku mboten gadah nafsu, namung gadah akal mawon. Makanya seluruh malaikat itu pinter-pinter, semua malaikat itu cerdas-cerdas. Nggak ada malaikat yang oon, nggak ada malaikat yang mereknya L2, lepa-lepo, longak-longok, lolak-lolok.
Malaikat itu pinter-pinter semua, malaikat itu cerdas-cerdas semua, karena akal malaikat digunakan penuh untuk menampung wahyu. Akalnya malaikat itu dipakai untuk menampung firman Allah. Halo? Karena malaikat nggak punya nafsu, hanya punya akal saja, maka sepanjang hidupnya malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak pernah keliru, malaikat nggak pernah berbuat maksiat, malaikat nggak pernah melakukan dosa, karena nggak punya nafsu. Ayo bro, sampean tahu ketemu malaikat Mikael ngombe ciu? Malaikat itu nggak ada nafsu, maka nggak pernah punya keinginan aneh-aneh. Malaikat mboten nate kepingin neko-neko. Mohon maaf, malaikat itu ngelihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, nggak pernah ngiler, nggak pernah kepingin. Soalnya gak duwe nafsu. Malaikat ketok wong wedok wayu kemrusu cantik menarik kebai semulhai aduhai imut yahud bahenal menal semak kebelenak kemontok kementak kemolet kinyis mingis mentang moblong benok debleng. Enggak ser ketok wong wedok wayu mingis kok ser iku malaikat kelambi ireng sabukan putih. Malaikat ketok bokong gawedi sak sisih lho 4 kilang, berarti nek bokong loro 8 kilang biasa, gak katek krenyeng ketok bokong gede kok krenyeng malaikat sarungan. Sapa ngomong sarungnya abang? Matur suwun. Malaikat nggak pernah salah, dia menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Anak-anak kecil saja hafal kok. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikael tugasnya membagi rezekiku, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawamu, malaikat Roket mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, dan seterusnya. Dan gak mungkin keliru. Malaikat gak pernah berbuat salah, malaikat gak pernah berbuat menyimpang, malaikat gak pernah melakukan pelanggaran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terhadap semua yang diperintahkan Allah kepadanya, malaikat itu kerjakan, patuh dan patuh, tunduk dan tunduk, taat dan taat. Gak ada malaikat yang bangkang. Kadang-kadang warga PSHT aja masih ada yang bangkang. Oh oke, ini wongnya ngaku dewe, nggak sesuai dengan ikrar, nggak sesuai dengan janji setia. Halo, malaikat nggak pernah melakukan penyimpangan, nggak pernah melakukan pelanggaran, karena memang nggak dikasih nafsu. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Misalnya diperintah sama Allah, hei Jibril, siap, ini ayat, sampaikan ke Nabi. Oke, begitu berangkat ayat dilihat kok bagus banget,
nggak jadi disampaikan ke Nabi, diambil sendiri. Nggak ada malaikat Jibril korupsi ayat. Yang korupsi itu biasanya malaikat-malaikat seragaman. Maaf ya, jangan tersinggung, karena setahu saya yang korupsi itu pejabat. Setahu saya, tukang dodos gak mungkin korupsi, tukang beres gak mungkin korupsi. Halo, soalnya gak ngerti carane dan tidak ada kesempatannya. Malaikat Mikael gak mungkin salah dalam membagi rezeki. Rezekinya A ya dikasihkan A, rezekinya B ya dikasih ke B. Nggak mungkin rezekinya A salah sasaran ke C, atau rezekinya B keliru dikasihkan ke A. Nggak mungkin. Yang biasa salah itu panitia pengajian, panitia tabligh akbar, harusnya punya penceramah dikasihkan grup sholawat. Nah ini saya sampaikan supaya panitianya nggak keliru. Rezeki saya nggak mungkin salah ke Pak Camat, demikian pula rezekinya Pak Camat nggak mungkin keliru dikasihkan ke Pak Kepala Desa. Jadi sudah ada plot masing-masing. Mikael menyampaikan sesuai instruksi dan sesuai jatah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau memang dijatah jadi orang kaya sama malaikat Mikael ya dikasih rezeki banyak. Contohnya saya, kalau memang dijatah jadi orang miskin sama malaikat Mikael ya dikasih sedikit. Contohnya pojokan kae. Sehingga panjenengan nggak bisa ngomong gini, kalau mau kerja keras pasti dapat rezeki banyak, asal mau kerja keras pasti dapat duit banyak. Kalau nggak mau kerja keras ya nggak mungkin dapat duit banyak. Salah omongan itu. Kadang kerjanya keras tapi dapatnya duit cuman sedikit. Nah tukang dodos, tukang brondol kerasnya ra karuan, dodos sak bangkele sedino paling 200.000. Ada yang kerjanya nggak keras tapi dapatnya duit banyak, duduk pegang mic sambil ngoceh 1 jam. Ini tepuk tangannya kok nggak enak ya. Coba ada orang kerjanya keras banget, ambil batu gede-gede, batunya itu sapi-sapi, digergaji, geradak, gelodak, keringet derodosan sak neker-neker, otot perengkel, tapi dapatnya 100.000, 200.000. Ambil batu gede-gede, ambil batu besar-besar. Ada yang ambil batu kecil tapi dapatnya puluhan juta, yang diambil batu ginjal. Kan apalagi kalau ada omong gini, gak kerja ya gak makan, saya nggak setuju. Orang kerja ya orang mangan, malah wong Jawa ono sing luwih halus bahasane. Orang kerja ya ora untal-untal, orang kerja ya ora badok. Salah, maaf, salah. Banyak kok orang yang nggak kerja tapi makan. Lah anak-anak kecil ini kerja apa coba? Yang mangan kabeh. Malah ada orang itu udah sakit parah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jare wong Jawa wis dadi kembang bayam. Rai sobah kari matane tok plerak-plerok. Ngono kuno pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Padahal dia nggak kerja. Wis gak doyan apa-apa. Sing seneng sing nunggoni. Kadang sing nunggoni cerdas. Kapan ana jajan enak sing lara ditakoni, jajan iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan ya karowane. Lemu sing nunggoni. Telap-telep. Sing lara ya tambah nelongso.
Akhirnya sing lara pesen, aku mau ditunggoni wong kuwi. Kaya miskin itu jatah, kaya miskin itu potongan, pawaan. Ada orang potongan kaya, ada orang potongan miskin. Ono wong pawaan sugih, ono wong pawaan melarat. Wong kuwi nek potongan kaya, pawaan sugih, meskipun kerjanya nyantai, ya kaya. Punya satu toko aja, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Emang dia potongan kaya, pawaan sugih. Tapi kalau memang potongan melarat, pawaan kere, kerja ndak karu-karuan, semua jenis pekerjaan dilakukan, ya tani, ya kebun, ya dagang, ya maklaran, ya goleke bojo wong, kabeh dilakoni, ya melarat. Halo, kaya miskin itu ibarat jempol sama jentik ini loh. Jempol ini potongan gede, lemu. Jentik potongan cilik, kuru. Potongan jempol gede, lemu. Apa mergo sejarahnya api? Enggak, jempol enggak punya sejarah apa-apa. Bukan karena sejarahnya bagus, memang dia potongan lemu, potongan gede. Jentik kok kecil, kuru, apa karena kualat? Ya enggak kualat siapa-siapa, memang potongan kecil, pawaan cilik, tunggale lemu, kuru. Pawaan, ono wong pawaan lemu, ono wong pawaan kuru. Wong kuwi nek pawaan lemu, walaupun makannya sedikit, lemu. Lha kuwi kudu ngireng kuwi. Kudung ping ngarep bareng iki. Pawaan lemu, dia makannya sedikit. Nek diet ya gak karo-karuan. Tapi pancen pawaan lemu, ya pancet ngono kuwi dadine. Bunder ser gak ono geret-geretane. Makannya sedikit, tapi pawaane pawaan lemu. Lelek pancen pawaan kuru, walaupun mangane akeh banget, sedina ping 12, ya nggak bisa lemu, ya tetep kuru. Paling ya mau atos, engko nek wis metu ya gembuk maneh. Ya makanya ojo rame to. Iki grup solawati vokale cah cilik-cilik. Pancene emak-emak solawatan kok karo momong anak. Mbok anake dititipke banser ngono lho. Nek vokal karo ngemiki lho piye dadine. Wis ora karo-karoan. Isok nadane sumbang barang kok keliru. Niki malah ngemiki wotengen. Halo. Malaikat nggak pernah salah. Malaikat Israel nggak pernah keliru jabut nyawa. Ini belum waktunya dicabut, atau sudah waktunya lupa nggak dicabut, nggak mungkin. Pokok sesuai dengan ketentuan. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bisa ditunda, nggak bisa dimundurkan, walaupun sedetik pun pula nggak bisa dimajukan. Malaikat Israel nggak pernah tebang pilih, apalagi pilih kasih. Ini karena orang disayangi sama Israel, harusnya sudah waktunya mati terus ditunda kematiannya, dicabut belakangan. Enggak. Atau malaikat Israel geregeten, belum waktunya mati dicabut duluan. Enggak. Pokok sesuai dengan kontraknya. Halo. Contoh. Oh, yang duduk paling sebelah sana, Pak Camat ya. Bukan. Misalnya beliau kontraknya kok
5 tahun lagi. Ya 5 tahun lagi. Oke. Terus sebulannya lagi. Ini kenapa ini hitung-hitungnya? Oh, halo. Hitung ngantuk mati. Halo. Halo. Mas, operator. Halo. Udah mas, wes, tolong panitia operator kayak ono gedang. Tangannya jangan ritis. Operator nera dikai jajan yang ini. Kudu ule-ule. Kayak ono gedang tau apa ono. Wes tau aja diutek-utek. Segini aja bro. Ya, beliau sebelahnya itu misalnya kontraknya kok 3 tahun lagi, ya 3 tahun lagi. Oh nah sebelahnya polisi itu inspektur 2 itu kalau memang kontraknya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Oh sebelahnya lagi sekda misalnya kontraknya kok 3 minggu lagi, ya 3 minggu lagi selesai. Berikutnya kepala desa kontraknya kok 3 hari lagi, ya 3 hari lagi selesai. Berikutnya ini sing lungguh pinggir salon nih, nanti malam kontrak entek, nanti malam Anwar Zahid kontraknya kok 90 tahun lagi, ya lama masih. Gak mungkin salah. Sing penting muga-muga kabeh husnul khotimah. Mati pasti. Kapan-kapan ya mati. Makanya mati kapan gak penting. Yang penting itu matinya baik, matinya husnul khotimah. Caranya hidup ini kulinakan, melakukan kulinakan. Biasakan nih biasa no, kulinakno kok. Kulinakno itu bahasa Indonesianya. Lah iya kulinakan. Iki nyalah netok iki isine. Kalau biasakan ini biasa no, ini kulinakno kok. Kulinakan melakukan kebaikan, maka matinya mati baik. Tapi kalau hidup mengulinakan melakukan kejelekan, matinya mati jelek. Ada loh orang itu matinya baik, padahal aslinya wongnya ora pati bagus, ora pati ayu. Begitu mati tambah bersih, ketok ganteng, sing wedok ketok sedep nang mengsem, tambah ayu. Mergo matine api. Tapi ada orang mati itu, ya Allah, susah, mecocu, nyaprut, betutut, metot, modelnya kaya orang patek setuju dipateni. Malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu, sehingga malaikat nggak pernah berbuat dosa, dan malaikat nggak pernah keliru. Halo, malaikat Israfil tugasnya meniup, ya wes trompet mengenai gampang, sangkakala, sur atau trompet itu tanda kalau sudah ditiup berarti kiamat. Saya pernah ditanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Iya. Katanya kalau trompet udah ditiup berarti kiamat. Iya. Terus dia nanya lagi, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Belum. Dia nanya lagi, lah kalau belum sekarang Israfil itu tugasnya apa? Tak jawab, ngersii trompete.
Ya kalau nggak diresiki tayangan, nanti ada instruksi suruh niup, ditiup, gak muni kabeh piye. Mosok kiamat mau seperapat. Jadi saya ingin ngeresiki trompetnya. Tapi ki info A1 bener, info. Aku oleh info trompetnya malaikat Israfil saiki wis dimut. Trompet memang belum ditiup tapi wis dimut trompet. Jadi Israfil wis ngemot ae ngono. Lah sampean ndonga ae muga-muga Israfil gak watuk. Lah nek Israfil watuk terus piye? Kiamat Indonesia seperapat. Sumatera entek dhisik, Jawa aman. Salahmu minggat rene. Oh, kene penak sawit tok. Mulane mergo dipenakno wis sampeyan kiamatmu didhisikno. Gayane no kene penak terus lali bibit kawitane. Jenengan rene iki terang, nggih napa nggih? Kemungkinane terang iki loro, ana sing mergo terantanan, ana sing mergo terancam. Ning Jawa utangmu akeh ra iso nyaur terus minggat. Wong guyu wonge. Roh kok. Paklikmu yo ngono kok. Warisane mek entuk sithik didol tinggal minggat rene. Pas kok. Dan malaikat nggak pernah saling poyok-poyokan, wis ngerti tugas masing-masing kok, nggak ngira poyok-poyokan. Misalnya malaikat Jibril lagi jalan terus ketemu malaikat Israfil bawa trompet terus digojloki, Israfil nggo trompet arep tahun barunan nondi. Ndak ibu bapak, karena malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat itu sebaik apapun dia nggak dikasih pahala sama Allah. Malaikat melakukan amal kebaikan model bagaimanapun dia nggak dapat pahala karena memang nggak punya nafsu. Malaikat itu api kaya apa? Ra entuk ganjaran. Kenapa? Nggak ada nafsu, jadi nggak ada tantangan. Wajar kalau malaikat baik, wajar kalau malaikat bagus, wajar kalau malaikat nggak pernah berbuat dosa. Memang dia nggak punya nafsu. Coba malaikat dikain nafsu, rusak. Wih, pernah dites kalau Gusti Allah Harut Marut itu malaikat yang nonggone Quran disebutnya lo Harut wa Marut. Ini karo wong Jawa dikedongane mancing. Jadi ini lek diwaca Harut wa Marut terus ditarik karo iwak urut. Wis pokoke ngawur wong Jawa. Lha iku kan pernah dites sama Allah karena dia ngece manusia. Apa manusia itu? Sukanya pertumpahan darah. Apa manusia itu? Kalau melihat lawan jenis kok mekrok-mekrok kayak gitu. Akhirnya apa nih yang mekrok jare? Mbuh. Akhirnya diuji sama Allah, dikasih nafsu. Malaikat Harut sama Marut itu dikasih nafsu. Begitu ngelihat perempuan lagi mandi, senjatanya ngamuk. Makanya terus dihukum sama Allah. Kamu minta disiksa di dunia apa di akhirat? Minta disiksa di dunia saja. Langsung dijungkir sama Allah. Kepalanya ditaruh di bumi paling bawah, kakinya digantung di langit paling atas, dijungkir sampai kiamat. Loh, malaikat ini misalnya dikasih nafsu, lebih bejat daripada manusia. Makanya pantes nek malaikat api. Wajar kalau malaikat nggak pernah dosa, sehingga ketika malaikat berbuat kebaikan dia nggak dapat pahala. Ya malah ngingeti kopi.
Matur suwun Kang Mas. Nggih. Siap. Top. Akikmu apa? Malaikat baik wajar karena nggak ada nafsu. Nah, warga Rambah Muda ini loh, dikasih nafsu kok bisa jadi orang baik. Warga Rambah Muda ini loh, diberi nafsu kok bisa ngempet, kok bisa menahan perbuatan dosa. Maka warga Rambah Muda ini jauh lebih baik daripada malaikat, jauh lebih hebat daripada malaikat. Loh, awas sing keplok-keplok iki kadang roh bojone tangga. Inteni sing lanang budal ndodos. Ada yang kayak gitu? Wong nganggo klambi warna apa, Mas? Oh, ireng jare. Kalau sapa ngomong abang? Kalau binatang dengerin toh, dia hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Kewan itu cuma duwe nafsu, orang duwe akal. Maka dalam dunia perkewanan nggak ada aturan. Di dunia binatang tidak ada perda, tidak ada undang-undang. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia binatang nggak ada peraturan, nggak ada hukum, nggak ada undang-undang. Ibu bapak, binatang hanya punya nafsu, nggak punya akal, sehingga hidupnya binatang itu monoton. Ngerti monoton po ora ya wong kene iki? Hidupnya binatang itu mulai dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Ya wis panggah ngono kuwi wae, pancet mulai mbiyen tekan saiki sampai kapanpun uripe kewan ya wis ngono kuwi. Udah kewan iki kon kelamben ra iso. Jajal wedhus kon katokan. Dalam dunia binatang nggak ada perkembangan budaya. Ya Allah, sampean tahu ngerti ana kucing nganggo BH? Nggak bisa. Ya ket biyen sampai kapanpun kewan ya wis udah ngono kuwi. Nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan karena binatang nggak punya akal. Halo, panganane ket biyen ya wis ngono-ngono kuwi, kok kon ngolah gak iso. Kambing, sapi, kerbau, makanannya ya rumput, ya suket mentahan ngono kuwi, kon ngolah gak kira iso. Mbok sekali-kali misalnya gawe sop damen, apa tongsen kebon, nggak bisa. Dan semua binatang karena nggak punya akal, maka mereka buta huruf, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Halo, halo, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Binatang nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, tapi ya ada hikmahnya ya. Binatang nggak bisa membaca, andaikan binatang bisa membaca, kasihan mereka. Ono ayam pas melaku-melaku ketok warung dan tulisannya jual sate ayam, nangis mesti. Ya Allah, kuwi aku sing ape diadat-adat. Wedhus melaku-melaku ketok tulisan warung jual sate kambing muda, nangis mesti. Anakku sing ape dijajali. Untung binatang nggak bisa membaca. Di dunia binatang nggak ada kemajuan, makanya binatang nggak bisa main medsos. Ya boleh ireng-ireng ini tahu tiktokan karo bedes, nggak bisa. Suruh DM-an nggak iso, suruh chattingan nggak iso. Binatang nggak punya
akal. Halo. Maka di dunia binatang sekali lagi nggak ada undang-undang, nggak ada hukum, nggak ada aturan. Uripe binatang itu ngawur sakarepe, banter sakarepe, wajar karena nggak punya akal. Wedhus lanang, terus ketok wedhus wedok, teko kadoan, lah wedhus wedok buntutnya jendit ambek pokoknya ter. Wedhus lanang langsung melayu munggah celingkrik upluk wajar mbuh, dan nggak ada aturan, nggak ada hukum, dia juga nggak ditakzir, nggak dipenjara, dia juga nggak ada dihukum. Ono wedhus rabenan ngawur terus digowo balai desa dilapor ke polisi. Ndak, maaf, wedhus lanang meskipun banyak orang kayak gini, dia kebelet kudu nguyuh, nggak peduli banyak orang, wes ngadeg mekekeh tur, habis kencing yo nggak cewek, digobek notok. Lah saiki bocah-bocah iki do tiru, mosok bar latihan bengi, latihan lho sek latihan. Wayah latihan kudu nguyuh, orang golek jeding ora, melayu ning ngisor wit. Sabuke diudari sret, katoke diplorot-srot, tur. Bar nguyuh ya ora cewek. Cewoke nganggo obat, maksudnya obat tabib. Apa dikira kalau sudah diobat tabib kayak gitu suci? Lebih mbok obat tabib no nganti perutul. Kapan ora disuceni, ora dicewoki? Najis, Bro. Prutulane lho najis. Apal aku tahu roh. Malah sekarang anak-anak itu punya ilmu baru Bapak Ibu, namanya ilmu tutul. Jadi habis kencing itu gak cewek, tutul ke cagak listrik. Mulane cagak listrik tayangan kabeh, pokoknya yang ditutuli ngono-ngono. Woi, dilanjut. Nah kita ini loh katanya menjadi pribadi berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Dengerin, kita manusia dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih akal. Maka kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, akal bisa mengatur nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Manusia kok dikasih nafsu loh bisa baik, dikasih tantangan berupa nafsu kok bisa baik, dia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik wajar karena dia nggak ada tantangannya, nggak ada nafsunya. Paham? Warga Rambah Muda diberi nafsu sama Allah, tapi kok bisa jadi orang baik. Maka warga Rambah Muda jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada malaikat. Karena akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya, akalnya dimodifikasi dengan keindahan nafsunya, akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya. Sebaliknya Bapak Ibu para jamaah, kalau nafsu manusia menonjol dan mengalahkan akalnya, justru nafsu yang menguasai akalnya, maka manusia yang seperti itu jauh lebih bejat daripada binatang. Apa? Pendekar kagetan, pendekar cemen. Kalau kaget itu kemungkinannya 3. Buktinya yang sebelah sana nggak kaget karena konsentrasi. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya.
Makasih semuanya, I love you. Moh tuwek bales. Sing nom-nom ae aku gelem. Nyo sing tuwek tak balekno. Wah. Malaikat bisa baik, lumrah, emang dia nggak ada nafsunya. Tapi Bapak Ibu para jamaah tak kasih tahu ya, malaikat itu ibadahnya nggak indah. Malaikat itu ibadahnya ya monoton, seragam, semuanya sama. Kalau kita manusia ini Masya Allah luar biasa, akal divariasi dengan keindahan nafsu. Indah kita jadi manusia, makhluk yang paling luar biasa. Bapak Ibu para jamaah, malaikat itu kalau baca Quran semuanya sama, lagunya seragam, ya gitu-gitu aja, nggak variatif. Kok kayak orang ngerti ya tidak ngomong. Malaikat itu kalau lagi baca Quran semua sama, modelnya sama, gayanya sama, lagunya sama, suaranya sama, gak indah. Tapi kalau manusia, ayo coba baca Qurannya orang Arab sama baca Qurannya orang Rokanulu, sama apa beda? Beda. Orang Arab kalau lagi baca Quran fasih, lesan Arab, beda dengan lesannya Rambah Muda. Lesanmu kan lesanut tempe wal onde-onde wal ote-ote. Ya kalau yang lesan Arab kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nek lesanmu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda lesan Arab. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Lesanmu udah nggak fasih, nggak tartil, nggak lancar pisan. Tilkar tilkar rusulu faddal dal nah bak. Sama-sama jadi imam sholat jamaah, maaf, imam Masjidil Haram sama imam Masjidil kene beda. Kalau imam Masjidil Haram kan Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nek imam Masjidil kene Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Qul huwa elek. Kowe aja eling-elingne masa lalu wae. Ya Allah. Beda. Ya lanjut. Malaikat itu kalau zikir sama semua. Sama. Kita indah banget. Variasi. Maaf ya. Azan ini kalau manusia yang lagu ini mau macam-macam. Azan kalau Timur Tengah ya, termasuk Makkah Madinah, Allahu Akbar Allahu Akbar. Tuh model Jakartaan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Beda lagi
engko sik to. Jawa Baratan ini beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, beda lagi. Lek daerah Bojonegoro, daerah saya, loh datar lagunya biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa. Rambah muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sorry ya, jangan marah. Soalnya sing nom-nom iki gak ngira gelem adzan potongan. Rata-rata yang ayo marah ngadeg memang gak pernah mau azan kok. Rata-rata yang tukang azan wis mambu kuburan. Apa maneh kok sholat jamaah subuh gak kira. Ayo gak terima ngadeg. Padha wargane, Bu. Kowe kelasmu sak ngene. Tak kandhano pimpinane nyonyor wae. Gayamu pletak-pletik. Pokoke warga iki kapan sak pletak-pletik. Belajar silat lagi sak jurus rong jurus. Tapi kalau udah pendekar bener udah tinggi, nyantai, kalem, tenang kayak burung itu loh. Burung itu kalau terbangnya udah tinggi, dia nggak mungkin menggerakkan sayapnya. Delok manuk lek mabur wis cabur, tenang, santai set. Dan dia juga nggak jatuh, sakti. Sayapnya sama sekali nggak dikepakkan. Set. Itu kalau terbangnya udah tinggi. Tapi burung kalau terbangnya masih rendah. Orang kalau belajar silat udah bener-bener lulus, nyantai. Ada 10 orang, 20 orang tenang, dikeroyok orang itu tenang. 20 orang maju bareng, set ngene tok, glundung kabeh. Orang nggawa pentungan, nggawa watu, keroyokane pendekar cemen. Pendekar keroyokan. Ya itu tadi, ibarat burung yang terbangnya masih rendah. Kalau belajar baru 1-2 jurus. Kapek. Njaluk duit nang ibuke gak dikai, ibuke dijurus. Gregetno. Loh maaf ya, orang dihina kayak tadi loh. Adzan daerah sini kan rata-rata sing adzan wong tua toh. Allah. Itu ya, maaf. Jadi Bapak Ibu, orang dihina kalau marah itu tandanya orang lemah dan nggak mungkin akan meningkat sepanjang hidupnya. Tapi kalau orang hebat, orang cerdas dihina, ini dijadikan jadi pemicu, dijadikan sebagai spirit, dijadikan sebagai pelecut semangat. Aku dinyek, titenono tak kalah nih wis ngenyek aku. Ini orang keren. Adik masjidku dinyek gak ono jamaah. Mulai sesuk masjid Rambah Muda subuh penuh nyamuke. Aku kok dihina nggak pernah ngaji. Aku akan ngaji dan terus ngaji, belajar dan terus belajar. Yang menghina aku pasti nanti ilmunya kalah sama aku. Lo ngono, dinyek marah, cemen. Orang-orang sukses, orang-orang hebat itu rata-rata pernah dihina, pernah direndahkan, pernah dilecehkan, dan itu dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas diri. Jujur ya, saya dulu ceramah itu sering dinyek wong kaya ngene-ngene iki. Ceramah opo kuwi? Guyon tok ngene. Iso ngaji apa ora kuwi? Lah misalnya saya dinyek kok marah-marah, ya saya nggak mungkin sebesar ini. Apalagi terus putus asa. Alah wis timbangane wong gak setuju, timbangane wong gak seneng, putus asa terus prei. Ya wis selesai. Tapi setiap dihina, direndahkan, jadikan itu sebagai motivasi. Gak usah ngelawan, gak usah bantah, jawab dengan prestasi. Ngono carane.
Ya kayak misalnya di pondok sini, di kampung sini ya, alah lewong rambah muda apa gawe pondok, rangira iso. Nang gawe pondok rangira iso. Ate kiai ini model ngono kuwi. Rambah muda digoni pondok, rangira iso. Ndak apa-apa nih, jadikan itu sebagai motivasi, buktikan kepada warga. Ngono. Weh, sing ngenyek ngono kurang arah nyumbang. Makanya kalau kita dinyek, kalau kita dihina, jangan marah. Orang dihina, dinyek kok marah, itu tandanya orang rendahan. Maaf, gak mungkin jadi orang hebat. Semua orang yang sukses, semua orang besar, semua orang hebat pasti pernah menghadapi tantangan, pasti pernah menghadapi rintangan, pasti itu. Iya yang ngemes, iya aku ngerti. Sek tak kiringe. Iki kok nek tak ngemis saiki entukmu 2000-an malah. Ini sebentar sayang. Bentar. Halo. Coba iqamah. Kalau kita manusia itu lagune Masya Allah macem-macem, indah banget kita manusia. Komate wong Amerika nih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngono lagune pas aku durung tau mrono kae. Nang Amerika ini komat ngono. Kalau orang Jepang beda lagi komatnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang Jepang itu nggak bisa bilang L. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas. Orang ngandel ya, Bos. Bahasa Jepang itu nggak ada L-nya. L jadi R. Terus kalau Surabaya sana ya biasa komate. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bojonegoro daerah saya beda lagi khasnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bojonegoro rambah muda gak usah komat kok, gak ono sholat jamaah kok. Apane sing dikomati? Woi. Jadi maaf ya, sorry. Zikir. Malaikat itu zikirnya sama semua. Lagunya sama, nadanya sama, gak asyik. La ilaha illallahnya malaikat ya cuma kayak gitu. Tapi kalau kita, la ilaha illallah itu macam-macam. La ilaha illallah ya, kalau zikir selesai sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda tuh. Untuk tahlilan beda lagi lagunya. Tahlil itu lihat-lihat. Nah, saya ngundang wong sugih berkate gede mantap, tahlilnya yang mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, saya ngundang wong randuwe berkate gepeng. Tahlilnya ambek senden doe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu muslimat tahlilannya beda lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwi ana sing ngambek ngene kok. La ilaha illallah. Jarine mbak apa pegatan kok. La ilaha illallah.
Lah ketoke kok ya runtang-runtung rane apa-apa ta. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah aku lho urung seminggu petok nggone pasar ya. Aku wong loro iki. La ilaha illallah. Lah kok kenapa pegatane tenang kok ya. La ilaha illallah. Nek sudah pegatan sing lanang wonge apik meneng rakakan polah lho padahal. La ilaha illallah. Ya berarti Mbak Ti sing lecek. La ilaha illallah. Lagi jenenge tahlilan ganda campuran. Tahlilan campur rasan-rasan. Enten mboten sing ngoten niku? Enten iki wonge teko kok. Ono wonge nganggo kudung warna coklat. Coklat muda. Lambene putih. Beda. Halo. Engko lek kanggo azan harus yang keras, manggil orang mau asyhadu an la ilaha illallah. Lek kanggo takbiran harus syahdu menyentuh kalbu, sing nelongso melas takbiran lho. La ilaha illallah wallahu akbar. Takbiran beda-beda kok. Lek gawe nasyid sholawatan iki lho. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah malana rabbun siwa. Beda-beda. Ana sing lagune iki melas nangis ke wong. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Sing nangis akeh. La ilaha illallah iki ngeterno jenazahe Pak Lurah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Ya tenang Pak Lurah wong contoh ae. Nek digawe contoh karo ora digawe contoh ya padha matine. Malah kadang-kadang sing digawe contoh ki matine dhisik. Dhisik mlebune swarga. Lah nek mlebu swarga sik berarti kan mati sik. Padahal sama-sama la ilaha illallah, lagunya beda-beda. Ngono lho. Woi. Sholawatan, malaikat itu sama semuanya sholawatan ya monoton model ngono iku. Allahumma sholli semua, sallallahu semua. Tapi kalau kita apalagi Indonesia, grup-grup sholawat, jamiah sholawat bertebaran di mana-mana. Fans pecinta sholawat. Sak donya gak ono tandingannya Indonesia. Ono Syekh mania, ono Zahir mania, ono Anwar Zahid mania, Anza mania. Sholawat meneng wae. Indonesia ini luar biasa, dan sholawatnya bukan cuma sallallahu, bukan cuma Allahumma sholli. Ono sholawat Indonesia gini sandunya enggak ono ditabuhi karo terbangan. Malaikat apa iso kon ngene? Malaikat ra iso kon nabuhi nggo terbang. Sholawatan Indonesia iki keren, sak donya ora ono tunggale. Padang bundang padange kaya rina rembulane sing ana bulan awe-awe. Legakno Indonesia ra ning donya bulan awe-awe ngene gak Indonesia ra ning. Kowe nek wis Habib Syekh ki wong saalun-alun kabeh la ilaha illallah la ilaha illallah. Padahal Habib Syekh cuma kowe iso kowe
Iki vokalis ora iso belajar. Itu kalau Habib Syekh, Masya Allah, puluhan ribu orang kompak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, Habib Syekh. Ayo sampean Pak, nang tiru ngono Pak. Kowe mumeti pasar ambek gendeng kowe. Apa ibu-ibu mulai teko kene, mulai ngaji ning do ngono. Kowe ditangkep Satpol PP kae. Kok variatif, makanya subhanallah ini keren. Aduh, waktunya tinggal 5 menit. Ya nggak apa-apa, tak tambah waktunya, tapi tolong sing ora melu nyangoni aja cerewet. Nyumbang piro oke, sekarang jenengan kalau minta waktunya tambah, ini panitia mau ya ngumbalekne modal. Buktikan kalau nggak rugi datengin Anwar Zahid. Iki engko nek panitiane iso kembali modal, mungkin Anwar Zahid ditekani maneh mrene. Soale perhitungane kan ngundang Anwar Zahid ae lho. Sing teko wonge akeh, terus infake yo entuk akeh. Iso dadi bahan pertimbangan, tapi lek entuk musidi ra diundang neh aku. Apa ngundang Anwar Zahid sedekah entuk titik lho. Aku gak diundang neh Bu. Mulane sampean nek pengen aku diundang neh rene, ayo tok nih 50.000 100.000. Kudu ngireng 2.000 lebokno meneh. Ciker tanganmu. Wong gelange lho sakmono akeh kerompyong ki wetenge nek mlaku dipamer-pamerne kerimping. Nyemplungi kotak amal kok mek 2.000 titenono ra sampe seminggu pedhot kabeh gelangmu. Iki barang. Ayo pokoknya panitia engko munggah sik. Iki tim hadroh bareng iki nggawa dhuwit ra nggawa dhuwit tariken. Ya paling gak engko lemu bayari piro kan balik separuh. Mikir, lah ya seragame urung lunas. Saya ditarik infak loro-loro. Halo. Sek bro, sek. Balik. Bilang isine lah 2.000-an tuh. Balik, sapa sing ngongkon laku? Oh, pendekar oon. Balik. Kowe urung nang aba-aba kok urung kok wis mlaku lho. Belajar jurus urung dikongkon karo pelatih wis gerak dhewe kowe. Kowe apa menciptakan jurus baru? Ora potongan kowe. Bro, entuk 2.000-an kowe. Dilawan nang jero kotakmu ya 2.000-an. Bapak. Pak. Zaman lali wong, winginane sawit regane meh 4.000. Mergo mbok syukuri, iki nek kowe nyemplungi akeh insyaallah bar iki sawit regane larang neh. Aja amin tok. Tapi nek sak ngisore 20.000. Sawit karek 400 regane. Trek. Ayo ae. Iki mental ngemis kuwi. Wong ngemis sing ben entuk akeh, Bro. Kuwi ana teorine. Dirayu-rayu sik. Iki sedekahmu iki, Bu. Iki penyinar di alam kuburmu, penyinar di akhiratmu. Akhirat alam kubur peteng. Sing madani sedekahmu. Nek 100.000 biar koyo lampu merkuri ya. 100.000 nek 50.000 di lampu neon sing dawa kae. Padang sekan. 20.000 ublek. Kanginan mati kuwi. 10.000 di pentol korek. Jerues iki. 5.000 otis. Otis udut iki lho. Kowe nek mbok sedot ya ketok, nek ora mbok sedot ketutupan latu ora ketok. Paham ya?
2000 silite konang. Ora silite konang ora. Lep. Wis mangkane panitia, sampeyan mlaku engko wayah mlaku, aja sampe ana sing kliwatan. Nek urung nyemplungi tunggoni wae. Aja tinggal. Pokok ngenteni sak nyemplungine. Kapan nyemplungi blung 2000, jendul ndase ra apa-apa. Rupamu ayu silit konang. Iki ora perlu diguyu, perlu dibuktekne. Ayo sing 2000 5000 lebokno neh ganti. Nek pengen selamat. Lah ngono bener ganti. Kuwi 2000 duwe lemcu mbok untel-untel pisan. Wong kambireng kacamataan. 2000 lebokno neh. Woi. Kalungmu pedot yo Misri. Kapan 2000 kalungmu pedot, hilang kalungmu. Niki pokoknya ngapunten, engko lek entuk akeh aku diundang neh. Ketemu aku meneh sampean. Ngono lho. Kemeneng wae tak wangi ya. Balik modalmu. Ini mudah sik kene tak sangoni. Ini. Tim sarung. Aku duwe sarung 5. Ketua PSHT-nya mana? Sini. Kenang-kenangan. Iya enggak ini. Cah loro. Dua. Sama ketuanya. Tok. Loh ya orang ngandel ya, urung mlaku 2000 ya. Ceblok. Bro, cukup bro. Ini bro. Loh, ketok. 2000 ketok. Dikandani aja mlaku sik ra ngandel. Mulai ngene iki lho. Zaman kualik, donya kualik. Wayahe sing kopiahan tak saba masjid to. Ya toh? Sing kopiahane wayahe saba masjid, tapi rata-rata sing saba masjid ora nganggo kopiah. Sing nganggo kopiah no mall, no pasar, Soekarno Hatta kan kopiahan. Kuwi sabane mall, pasar, toko. Sing saba masjid sing gundulan iki ora nganggo kopiah lho. Ini ora nganggo kopiah ngene iki. Donya kualik kok. Ora ngandel dikandani wong 2000. Di sarungnya. Ini tak paringi modal sih bro. Insyaallah. Jadi malaikat ku ibadahnya monoton, bukan variatif. Malaikat itu nek zikir podo. Malaikat itu kalau baca amin sama. Bu, ayo ngaji wis tok kelangan 10.000 leh lenger kok ora wis. Wis ditokne ya wis kok 10.000. Bu, sampun ayo ngaji melih. Aku ki sampai pindah rondo aduh 2 jam perjalanannya ngapunten. Tolong perhatikan, malaikat itu kalau amin sama semua, gak asyik. Tapi ini ada satu keistimewaan. Sapa wonge maca amin barengi amine malaikat pasti diijabah sama Allah. Tak baleni. Siapa yang baca amin pas barengi amine malaikat pasti diijabah sama Allah. Makanya ketika kita doa bareng-bareng, kita berharap majelis semacam ini dihadiri malaikat. Majelis kayak gini ini malaikatnya kalau manusianya lebih banyak malaikatnya. Ya mudah-mudahan nanti ketika doa malaikat ikut amin dan amin kita bareng sama aminnya malaikat. Lah kapan aminnya malaikat? Perhatikan. Ini aku gak ngerti. Nah aku gak ngerti yang ngomong gak ngerti. Mosok gak roh kok kemeroh. Bingung nang wong. Enggak iso yang ngomong gak iso. Nah kita waktu sholat amin bareng sama aminnya imam itu informasinya dibarengi pula aminnya malaikat. Imam baca Fatihah selesai waladhdallin kan kita amin. Kalau malaikat aminnya sama. Tapi kalau kita tergantung lagunya imam gimana. Nanti lagunya makmum amin ya menyesuaikan lagunya imam.
Misalnya imamnya kok waladdallin, makmumnya ya amin. Lele kaya imamnya yang kene waladdallin amin. Duh, beda lagi tuh. Nah kalau Masjidil Haram sana waladdallin amin. Asyik manusia itu asyik. Malaikat kan ngono kuwi ra iso. Aslinya lebih hebat manusia daripada malaikat. Gitu loh. Dah. Kalau binatang dia dikasih nafsu nggak dikasih akal, maaf sehingga binatang nggak ada aturan. Itu binatang. Banyak orang nggak peduli, maaf, wedhus lanang karo wedhus wedok kalau birahinya udah naik nggak peduli banyak orang, dia ketemu di pinggir jalan sosoran, ya wajar, emang nggak punya akal. Lha saiki lho, maaf ana wong ramba muda dikai akal karo Gusti Allah, lha lanang wedok no pinggir dalan kok sosoran, berarti lebih parah daripada wedhus. Sing tersinggung berarti yang ngono kuwi wonge. Paham? Karena binatang itu nggak punya akal, maka nakalnya binatang itu monoton. Ket biyen nakale ya wis ngono-ngono kuwi. Padha-padha nakal, maaf, isih luwih canggih sampean daripada binatang. Binatang itu suruh nakal macam-macam nggak bisa, tapi kalau manusia berbagai jenis kenakalan bisa dilakukan. Betul? Sama-sama nakal, hebat manusia daripada binatang. Mohon maaf, kambing, wedhus itu mulai dulu nakalnya yang merusak tanduran. Mulai biyen wedhus nakale yang merusak tanduran. Nggak ono wedhus nonton bal-balan terus pur-puran totoan. Ngguyu sing tahu. Woi. Ya Allah, nggak nyawa tok. Kucing itu mulai dulu nakale nyolong iwak, nyolong pindang. Sing nyolong duitnya negara triliunan iku kucing garong. Nek kucing asli ya nyolongnya ya mek pindang, iwak. Bajing ini bajing tenanan nyolongnya ya apa? Iku ra dientekne, sing ngentekne duitnya rakyat iki bajingan. Tikus, kalau tikus asli yang ngerusaknya yang mengerat apa gitu, ngerokoti apa, ngerati kabel, ngerokoti apa, ngono iku. Sing ngentekno sembarang iku tikus berdasi. Kewan iki biyen nakale ya ngono kuwi tok. Dadi padha-padha nakal, maaf sik luwih hebat sampean. Mulane kita manusia harus sadar bahwa kita ini adalah manusia. Ayo jadi manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang tahu tentang manusia, manusia yang memanusiakan. Kita harus sadar bahwa kita manusia, ya la yakhlu anil khata' wan nisyan, manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa, nggak lepas dari yang namanya dosa. Setiap kita punya dosa. Kullu bani Adam khata'un, semua anak keturunan Adam pasti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya pasti banyak dosanya. Ayo ibu bapak sadar bahwa kita ini manusia, kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa. Maaf, jangankan kita, waliullah, para aulia, wali saja nggak bisa bebas dari dosa kecil. Saya ulang, wali mawon tasik nggak ada dosa cilik. Kalau para nabi oleh Allah diberi sifat maksum, artinya terjaga dari semua dosa besar maupun kecil. Nabi, Rasul
itu diberi sifat maksum, terjaga dari semua dosa baik besar maupun kecil. Tapi kalau para waliullah itu diberi mahfud, terjaga dari dosa-dosa besar tapi masih ada kemungkinan melakukan dosa kecil. Wali terjaga dari semua dosa besar tapi masih ada kemungkinan melakukan dosa kecil, karena wali begitu sadar melakukan dosa langsung taubat, langsung istighfar sebanyak-banyaknya. Hanya para waliullah yang banyak istighfar setelah para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sampean ki arep dadi waliullah rasanya berat, mentok wali murid. Bapak-bapak wali nikah oke. Tapi kalau waliullah koyoke ora potongan. Ndi sing potongan dadi waliullah ya? Alah tukang ngapusi bojo waliullah apa? Gak potongan. Susah. Kita mau jadi waliullah itu susah. Lah setidaknya kita berusaha mempunyai perilaku seperti perilakunya waliullah. Paham? Apa itu? Banyak istighfar. Ibu, kalau mau jadi waliullah susah, kayaknya berat, tapi setidaknya kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dilakukan waliullah. Kita punya perilaku seperti perilakunya waliullah. Seenggak-enggaknya kan ada mirip-miripnya gitu loh. Para wali banyak istighfar, mari kita memperbanyak istighfar. Rasulullah yang sama sekali nggak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak punya dosa aja, istighfarnya tiap hari nggak pernah kurang dari 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah. Demi Allah, aku setiap hari istighfar nggak pernah kurang dari 100 kali, padahal nggak punya dosa. Lah ramba muda yang full dosa seperti saya yang ceramah sik to padha ambek aku protes saya sini nyumbang 5.000 protesan. Harusnya ya tau lah guriku ki 5.000 tak lirik mong. Harusnya jauh lebih banyak lagi istighfarnya. Ibu bapak, mari kita belajar dari peristiwa Nabi Adam alaihi salam. Ketika melakukan satu kesalahan yang dalam tanda kutip itu merupakan skenarionya Allah, dilarang mendekati syajaratul khuldi, ternyata mendekati, memetik buah mendekati kayak cahiki kan harus dilarang, tapi panggah mendekati. Nyuwun apa sayang? Mimi iki, nah, nggih. Nah, nggih. Anake wong ramba muda iki nek nampani tangan kiwa. Diparengke sinten lho kok dibuang? Oh diparengke nggih. Akhirnya Nabi Adam malah nyawang bocah kowe. Akhirnya wes to sayang. Masa nggak tahu sih, aku paling nggak suka dicuekin. Aku tuh udah terlanjur sayang sama kamu. Nanti kalau masih kurang ngajinya bisa buka YouTube. Aku sekarang punya channel YouTube sendiri. Kalau kemarin-kemarin dulu aku nggak pernah ngurusi akun-akun medsos, IG, Twitter, Facebook, YouTube, saya nggak punya dulu. Tapi barokai pandemi itu kan 2 tahun lebih orang ono sing ngundang aku. Akhirnya ngaji di rumah, ngaji sama santri-santri, terus temen-temen itu damel YouTube mawon damel YouTube ya mbak, itu baliknya meneh. Terus berdiombe nanti balik meneh. Matur suwun le barokah. Peranaane tambah muda. Jadi akhirnya kali tahun niku kanca-kanca usul damel YouTube ya mbak mawon bang. Ya gak apa-apa. Ngaji online. Kersane sing jamaah geng luar negeri, geng Hongkong, Taiwan, geng Korea niku saged nderek ngaji. Terus arang-arang wonten sing nyuwun ngaji streaming, wonten sing nyuwun ngaji ngoten niku. Akhirnya damel YouTube ya mbak, namine Anza channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid.
Anza channel KH Anwar Zahid. Barangkali ada yang belum subscribe. Iya sih. Subscribe dong. Katanya ngefans sama aku. Masa dengerin ceramah aku dari channel orang lain sih? Kalau aku sekarang udah punya channel YouTube sendiri, Anza channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan ke keluarga, tetangga, teman, sahabat, biar persaudaraan kita makin syiar. Yang udah subscribe, makasih, I love you semuanya. Aku cuma ngingetin, awas jenengan salah pilih channel. Maksudnya salah pilih channel itu maaf jenengan ngrungokne ceramah wong Wahabi. Maaf, tawasul syirik, ziarah kubur syirik, tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, KBKB bid'ah, Pancasila tauhid, NKRI opo, harus diganti khilafah, harus diganti syariat Islam macam-macam. Koplak utekmu. Hati-hati sampean. Milih sing ahlu sunnah wal jamaah. Ngapunten, mulane aku pesen Pak Lurah dan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, kalau pengen warga masyarakat sini guyup rukun tentrem, kalau bikin acara ngundang ustadz, ngundang kiai, jangan sembarangan, jangan asal jenggoten, jangan asal bathuk ireng. Pengen bathuk ireng gampang, ya asap broto lah ireng. Maaf, yang suka memprovokasi, yang suka memecah belah umat, ndak usah diundang. Masyarakat sudah apik-apik guyup rukun malah terpecah belah. Malah caper kok. Kowe kok saktimen kok iso nggawa dinosaurus kowe. Halo. Woi, ngene kok. Tapi pancen budaya dan adatnya wong kene ngene ya piye meneh. Lah nang daerah nggonku ya ora enek. Ana kiai ngaji ceramah kok cah cilik kluyar, kluyune ora enek. Lah daerah nggonku ora enek, soalnya kene adate ngene ya. Mboten napa-napa, nek perlu anakmu bareng terno rene. Ya ora nesu kok wong pancene mbokane tepak sholawatan. Iki nek ngladeni bojone paling ya karo ngomong anak ngene. Ora ngrepoti kok piye ngono. Halo. Saya ulang, mohon maaf, lek pengen masyarakatnya tetap guyup rukun, aja sembarangan. Sing suka memecah belah, suka provokasi, aja diundang. Nek iso golek kiai iki sing model ngene iki. Jadi model sik to sik. Model ngene iki model ya ngene iki. Model ngajak guyup rukun. Pokoknya cinta agama, cinta negara. Wajib cinta tanah air bagian dari iman. Mula Mbah Hasyim Asy'ari ndawuhke hubbul waton minal iman. Niku senes hadis lho nggih. Niku senes hadis niku dawuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman, dan itu dibuktikan oleh para kiai, para santri, para ulama dulu bagaimana patriotismenya dalam mengobarkan semangat jihad, perang, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi cinta agama tetap dua-duanya harus sejalan. Belajar coba dari banyak negara di Timur Tengah, ditanamkan kuat kecintaan kepada agama, tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada negara. Perang saudara, banyak negara yang bubrah, hancur, berantakan. Kecintaan pada agamanya kuat, tapi kecintaan kepada negara dan tanah airnya lemah. Akhirnya perang saudara, rebutan pengaruh, rebutan kekuasaan tidak karu-karuan. Indonesia juga terancam seperti itu. Maaf, sesama ulama dibentur-benturkan, sesama kiai diadu, supaya umat menjauhi ulama. Apa wong ulama itu karan, akhirnya umat jauh dari ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, kiai sudah dijauhi, pondok-pondok pesantren sepi, nggak lama Indonesia ini akan kiamat. Saya nggak nakut-nakutin. Kalau kecintaan kepada negara,
hilang, maka negara juga akan hilang. Belajar pula dari negara-negara tetangga kita. Coba banyak yang dulunya Islam mayoritas, akhirnya Islam habis karena kecintaan pada agamanya kurang. Ngapunten, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada pondok-pondok pesantren. Maka saya mendukung penuh kalau di desa ini akan dibangun pondok pesantren. Coba Thailand itu dulu mayoritas beragama Islam, sekarang habis. Ada sedikit tinggal di daerah mana itu, Rohingya atau mana itu, yang kemudian kaum muslim minoritas dibantai kemarin. Coba Myanmar dulu mayoritas Islam, sekarang habis. Kenapa? Di Thailand, Myanmar nggak ada madrasah diniyah, nggak ada pengajian-pengajian seperti ini, tabligh akbar, majelis-majelis zikir, istighosah, mujahadah, nggak ada. Makanya Islam habis. Filipina, tetangga kita, itu dulu mayoritas Islam, sampai ibu kota Filipina itu namanya saja Arab, Amanillah, tapi lesan mereka bilang Manila. Ibu kota Filipina kan Manila, itu aslinya Amanillah. Akhirnya sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Di sana nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan. Neng Filipina ini orang no berkat. Herang ngandel budala yang Filipina golek berkat rangiro ketemu. Makanya aku lihat ditanya kapan Indonesia kiamat, jawabannya nek wis gak ono berkat kiamat. Lo bener, berkat itu kan identik dengan keapian. Acara-acara sing apik gawe berkat. Ono wong bar mendem mulai gawe berkat, berkaraokean gawe purel, terus mulai nyangking berkat. Nggak ada, nek berkat mesti isinya ya sholawatan, tahlilan, yasinan, manakiban, mauludan. Makanya pertahankan berkat itu. Kalau berkat sudah hilang, titenono omonganku, kalau berkat sudah hilang, agama ini lenyap. Maksud berkat itu nilai silaturahim ada, nilai sedekah ada. Terus gak berkatan ya, hidup berkat, hidup berkat. Terus tahlilan, yasinan, manakiban, dukung madrasah diniyah, dukung pondok pesantren. Insya Allah negara kita tetap utuh, tetap aman, Islam tetap jaya. Bu, udah jam 12, saya tadi maksimal jam 12 harus sudah meninggalkan tempat. Maaf banget karena harus pindah lokasi. Sajane saya separuh saya ngaji kui, ya kepotong ngemis bareng mau. Sesuk diundang neh Pak, sesuk diundang neh. Wani pira jarene. Insyaallah saya matur suwun nggih, matur suwun kekompakan jenengan, matur suwun juga penghormatan dari panitia, kadang sedulur warga persaudaraan setia hati teratai luar biasa, sukses acaranya, selamat dan sukses. 1 abad PSHT seumur dengan NU yang sama-sama 1 abad. Subhanallah, mudah-mudahan sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga persaudaraan sesuai dengan cita-cita leluhur pendiri PSHT adalah menjaga paseduluran, juga menata kesucian hati. Nuwang newang mau loh. Nggih. Nah, demikian pula seluruh warga masyarakat desa mriki. Wis to ya rambah muda ya rambah tua. Sing teko ora muda tok kok. Rambah muda, rambah tua, rambah sedengan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hadiah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah gempa di Cianjur kemarin dan di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan iman, mendapatkan hikmah yang luar biasa, manfaah, maslahah, barakah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل هذه القرية ربة مدى معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المسلمين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum. Terima kasih segala perhatian. Salah khilaf saya Anwar Zahid yang dhaif dengan segala keterbatasan. Mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.